Majelis Hakim yang mulia dan terhormat, andai kata benar pendapat jaksa penuntut umum bahwa pelanggaran prokes adalah kejahatan prokes, maka berarti para pelanggar prokes di seluruh Indonesia tanpa terkecuali semuanya adalah penjahat. Termasuk semua tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, termasuk menteri dan presiden, yang telah secara terang-terangan terbukti secara kasat mata melakukan berbagai pelanggaran prokes. Maka mereka semua adalah penjahat dalam istilah jaksa penuntut umum. Karena mereka semua telah melakukan kejahatan prokes. Sebagaimana aneka kasus berikut kita sebutkan. 1. Anak dan menantu Presiden Jokowi saat Pilkada 2020 di Solo dan Medan telah melakukan belasan kali pelanggaran prokes. Atau dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. 2. Anggota Watimpres Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi Yahya di Pekalongan sejak awal pandemi selama berbulan-bulan di tiap malam Jumat Kliwon menggelar pengajian rutin yang dihadiri ribuan massa tanpa jaga jarak dan tanpa masker, bahkan sempat membuat pernyataan kontroversial di hadapan ribuan massa untuk mengabaikan dan tidak peduli wabah corona. Ini merupakan pelanggaran prokes yang dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. 3. Sahabat Presiden Jokowi yaitu Ahok si penista agama, si penista Al-Quran bersama artis Raffi Ahmad usai menghadiri pesta mewah ulang tahun pengusaha dan pembalap Ricardo Gelael pada tanggal 13 Januari 2021 menggelar kerumunan yang melanggar prokes. Ini juga pelanggaran prokes yang menurut istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. D. Acara kongres luar biasa KLB Partai Demokrat yang digelar secara ilegal oleh kepala staf daripada kantor staf kepresidenan Muldoko yang nyata-nyata membuat kerumunan dan melanggar prokes, bahkan telah menyebabkan terjadinya bentrok sehingga mengganggu ketertiban umum di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret 2021. Ini pun pelanggaran prokes yang menurut jaksa penuntut umum, menurut istilahnya disebut kejahatan prokes. 5. Ini paling fenomenal. Pada tanggal 18 Januari 2021, Presiden Jokowi menggelar kerumunan ribuan massa tanpa prokes di Kalimantan Selatan. Bahkan bagi-bagi nasi kotak kepada warga yang sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya. Lalu kerumunan ribuan massa tanpa prokes serupa diulangi oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Februari 2021. Sambil lempar bingkisan yang juga sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Keduanya adalah pelanggaran prokes yang kalau menurut istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. 6. Dan yang paling baru adalah kerumunan Ancol yang dihadiri 39.000 orang tanpa prokes di hari kedua Lebaran kemarin. Tanggal 14 Mei 2021. Akibat putusan pemerintah, mudik dilarang tapi wisata dibuka. Dan kampanye wisata Menteri Pariwisata RI Sandiaga Uno dengan izin Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta. Ini jelas-jelas pelanggaran prokes juga yang dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. Majelis Hakim yang mulia, yang ingin saya tegaskan di sini adalah jika benar pelanggaran prokes adalah merupakan kejahatan prokes, jika benar, jika andai kata benar pelanggaran prokes adalah merupakan kejahatan prokes sebagaimana pendapat jaksa penuntut umum, maka berarti menurut istilah jaksa penuntut umum tersebut bahwa para tokoh nasional tersebut di atas, termasuk Presiden Jokowi, adalah penjahat prokes. Lalu kenapa para penjahat prokes tersebut di atas tidak diproses hukum dan tidak dipidanakan hingga ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum? Apa jaksa penuntut umum sebagai penegak hukum boleh membiarkan penjahat tanpa proses hukum pidana? Bukankah membiarkan kejahatan tanpa diproses hukum pidana juga merupakan kejahatan? Apakah jaksa penuntut umum juga mengkategorikan diri mereka sendiri sebagai penjahat yang membiarkan kejahatan? Majelis Hakim yang mulia, terlalu naif sikap semacam itu. Maka itu di sini saya tegaskan, bagi saya mereka semua termasuk Presiden Jokowi bukan penjahat prokes, tapi mereka hanya pelanggar prokes dan gak boleh mereka disebut sebagai penjahat prokes. Begitu juga saya yang saat ini menjadi terdakwa dalam pelanggaran prokes dalam sidang ini, bahwa saya diadili bukan sebagai terdakwa penjahat prokes, tapi saya diadili sebagai terdakwa pelanggar prokes. Ya, saya pelanggar, tapi saya bukan penjahat. Majelis Hakim yang mulia dan terhormat, politik
kriminalisasi sama sekali tidak berpegang pada prinsip equality before the law yang non-diskriminatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ada ribuan pelanggar protokol kesehatan di tanah air sejak awal pandemi hingga kini. Bahkan banyak dilakukan oleh tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, tidak terkecuali menteri dan presiden. Akan tetapi waktu kita selama ini hanya habis dikuras untuk kriminalisasi pelanggaran prokes yang melibatkan terdakwa. Pada kerumunan Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, kerumunan sambutan spontan masyarakat di Megamendung Bogor, serta perawatan terdakwa di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, sehingga terdakwa diproses ke pengadilan Jakarta Timur dengan 3 kasus dan 3 sidang untuk 3 vonis melalui 11 dakwaan dan 18 pasal undang-undang. Majelis Hakim yang mulia, di dalam sidang-sidang yang saya lalui, di ketiga sidang tersebut, Wali Kota Jakarta Pusat Dr. Bayu Megantara MSI memberikan kesaksian dalam sidang kasus Maulid bahwa di Jakarta hanya terjadi pelanggaran, banyak terjadi pelanggaran prokes, tapi tak satu pun dipidanakan, kecuali kasus Maulid Nabi Muhammad di Petamburan yang melibatkan saya. Bahkan juga memberi kesaksian bahwanya Pemprov Jakarta hanya menaikkan sanksi denda kepada saya dan tidak pernah lapor polisi untuk dipidanakan. Dan Wali Kota Bogor Dr. Bima Arya dalam sidang kasus tes Rumah Sakit Umi juga memberikan kesaksian bahwa di Kota Bogor banyak terjadi pelanggaran prokes, tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali kasus Rumah Sakit Umi yang juga melibatkan saya. Bahkan juga memberi kesaksian bahwa dia dan stafnya tidak pernah melaporkan saya ke polisi, melainkan hanya melaporkan Rumah Sakit Umi. Serta Ketua Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridalla dalam sidang kasus kerumunan Megamendung pun memberikan kesaksian bahwa di Kabupaten Bogor pun banyak terjadi pelanggaran prokes, tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali kasus kerumunan Megamendung yang pun melibatkan saya. Bahkan juga memberi kesaksian bahwa ia tidak pernah melaporkan saya ke polisi, melainkan yang dilaporkan hanya soal kerumunannya. Jadi jelas, ketiga kasus pelanggaran prokes itu memang dirancang untuk mempidanakan saya, mengkriminalisasi saya, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua adalah kriminalisasi dan sekaligus diskriminasi untuk memenuhi syahwat pelampiasan dendam politik oligarki.